Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para follower yang semoga Allah rahmati, Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, Allah panjangkan umurnya di dalam ibadah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang satu kajian yang semoga bisa memberikan manfaat. Semoga ada bekal pada malam ini. Semoga ada bekal pada malam ini sebelum kita memejamkan mata pada istirahatnya kita, maka kita mendapatkan ilmu yang bisa membawa petunjuk pada kehidupan kita. Tentunya kita paham bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang gelap. Tidak ada penerang dan pelita kecuali adalah ilmu. Kehidupan ini adalah kehidupan yang getir dan tidak ada penawarnya kecuali adalah petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan harusnya orang yang beriman tidaklah matahari terbit hingga matahari tenggelam, kecuali dia tidaklah orang yang beriman kecuali ketika dia mendapati matahari terbit dan matahari tenggelam, kecuali adalah bagaimana dia senantiasa berkomitmen untuk menambah ilmu sebelum dia istirahat, sebelum kita menghadapi hari-hari berikutnya yang tentunya membutuhkan kekuatan. Suaranya ya, sebentar. Alhamdulillah, sekarang mungkin lebih jelas. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang sebuah perkara yang mungkin bisa membawa kebaikan untuk kita. Yang pertama tentunya kalau kita ditanya apakah kita mencintai surga, tentunya paham. Sesungguhnya kita semua itu pasti mencintai surga. Tentunya orang yang mencintai surga itu terbagi menjadi dua. Ada yang mencintai surga dengan jujur, ada yang mencintai surga itu dengan kedustaan. Karena sesungguhnya dalam dua perkara itulah kita akan terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang mereka itu mencintai surga, tetapi dia dusta. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kecintaannya. Dan ini termasuk salah satu kecintaan yang dusta. Ada yang kedua, orang yang mencintai surga dengan tulus, dengan jujur. Akhirnya ketika dia mencintai surga dengan tulus, dengan jujur, maka setidaknya ada tiga perkara yang dia lakukan ketika dia betul-betul mencintai surga. Satu, dia akan mengarahkan bagaimana pola pikirnya, dia akan mengarahkan lisannya, dan akan mengarahkan seluruh tindakannya menuju kepada surga yang menjadi destinasi yang dia cintai. Ini akan jujur dilakukan oleh seseorang. Akhirnya kalau orang sudah jatuh cinta kepada surga, apapun yang akan dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia memastikan apapun itu akan mengarahkan menuju kepada surganya Allah. Makanya kalaupun mereka sampai akhirnya menikah pun juga karena alasan surga. Supaya surga lebih dekat ketika kita bersama dengan orang yang kita cintai, ketika orang itu sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Itulah yang pertama, orang itu kalau betul-betul mencintai surga. Ada yang kedua, orang yang mencintai surga itu yang kedua, yaitu adalah menebalkan referensi yang dia paham tentang destinasi yang dia tuju. Akhirnya dia bersemangat betul supaya dia menjadi orang-orang yang mengetahui tentang referensi, mengetahui tentang tujuan yang akan dia tuju, yaitu adalah destinasinya itu adalah surga. Dia akan memperbanyak ilmunya, dia akan memperbanyak seluruh pemahaman yang bisa mengarahkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang dia mengaku bahwasanya dia mencintai surga tetapi tidak pernah menebalkan referensi dia tentang urusan surga dan referensi dia tentang urusan yang mengarah kepada surga, berarti ada yang salah dalam proklamasi yang dia sampaikan ketika dia mengatakan mencintai surga. Karena yang kedua, orang yang mereka itu mencintai surga, maka mereka secara refleks, mereka secara otomatis, maka mereka betul-betul ingin
supaya referensi mereka tentang urusan akhirat dan referensi mereka tentang surga itu selalu bertambah dan bertambah. Selayaknya perjalanan kita di dunia membutuhkan ilmu, sebagaimana itu pula perjalanan kita ke akhirat itu membutuhkan ilmu. Ini yang kedua. Yang kedua yang kita harus pahami, yang ketiga, orang kalau kemudian betul-betul mencintai surga, tentunya dia tidak akan pernah bosan untuk meminta surga kepada Allah yang menjanjikan surga. Dia tidak akan pernah letih, dia tidak akan pernah lelah untuk selalu berdoa. Mari kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi itu adalah orang yang dijamin surga. Kemudian para sahabat 10 yang dijamin surga, mereka tuh semuanya dijamin surga. Tapi yang menarik adalah walaupun mereka dijamin surga, mereka itu selalu berdoa semoga mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, padahal mereka sudah digaransi oleh Allah. Kenapa orang yang sudah digaransi oleh Allah dengan surga tetap meminta surga? Jawabannya simpel, karena kecintaan mereka kepada surga menjadikan mereka tidak pernah berhenti untuk berharap, tidak pernah berhenti untuk menanam asa supaya mereka diberikan surga pada kehidupan mereka nanti di kampung akhirat mereka. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Makanya contohnya kayak gampangnya gini. Kenapa kita ini kalau sudah menikah, sudah istri ini menjadi jodoh kita, suami ini menjadi jodoh kita. Tapi kenapa kita tetap berdoa semoga jodoh ini tetap ada dan jodoh ini langgeng, tidak terpisahkan oleh apapun. Karena itu merupakan bagian dari cinta kita kepada pasangan. Walaupun dia sudah menjadi jodoh kita, kita tetap berdoa semoga dia tetap menjadi jodoh kita, semoga kesabaran kita lebih lapang daripada kekurangan dari pasangan kita. Karena sesungguhnya perkara itulah yang menunjukkan rasa cintanya dia kepada pasangannya. Dia tidak berhenti meminta kepada Allah supaya dia selalu diawetkan dan dilanggengkan bersama dengan pasangan yang telah dia cintai. Sama orang-orang yang mereka itu sejatinya jatuh cinta kepada surga, maka sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak pernah berhenti untuk berharap supaya mereka itu mendapatkan surga dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Setelah kita mengetahui betapa kecintaan kita kepada surga itu merupakan salah satu perkara besar, dan sesungguhnya masing-masing dari kita diuji oleh Allah, cinta yang tulus dan cinta yang dusta. Dan kita mulai melihat, oh, cinta yang tulus akan mengarahkan seluruh pola pikirnya, perkataannya, tindakannya mengarah kepada surga. Dia tidak akan pernah berhenti untuk berharap supaya dimasukkan ke surga dan menebalkan referensi dia tentang masalah surga. Tentunya mungkin ada yang bertanya, Ustadz, emang kita boleh beramal karena surga? Bukankah orang yang mereka itu ikhlas adalah orang yang mereka itu mau ditempatkan di mana saja itu kan mereka ridho? Biar Allah yang ngatur, biar Allah yang kemudian membahas. Tidak perlu kemudian kita yang meminta surga. Ini salah satu hal sensitif yang sering disampaikan. Orang kalau beramal karena surga sering diidentikan dia tidak ikhlas. Orang kalau mereka beramal supaya dijauhkan dari neraka sering diidentikan seakan-akan dia itu menjadi orang yang tidak ikhlas. Nah, ini tentunya tidak benar. Sesungguhnya beramal, kita harus paham dulu. Ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu artinya adalah ketika kita berbuat, kita mengharapkan balasan di sisi Allah. Kalau kita sepakat bahwasanya ikhlas itu beramal dan berbuat untuk mendapatkan balasan dari sisi Allah, maka kita juga harus mengerti, kalau begitu surga itu balasan dari sisi Allah atau tidak? Jawabannya iya. Sesungguhnya, Masya Allah, surga itu merupakan balasan dari sisi Allah. Berarti kalau kita beramal karena surga itu adalah bagian dari keikhlasan. Karena yang dinamakan ikhlas itu definisinya memurnikan ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah dan balasannya Allah. Dan surga itu termasuk balasannya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami beramal karena surga dan meninggalkan dosa karena takut kepada neraka itu merupakan bagian dari keikhlasan. Jadi tidak benar ya orang yang mengatakan bahwasanya orang yang beramal karena surga itu berarti dia tidak ikhlas karena dia mengharapkan balasan sesuatu di sisi Allah. Loh, yang mengharapkan, yang membuat kita yang menanamkan harapan kepada kita supaya kita meminta surga kepada Allah dan berharap terhadap amal kita itu mendapatkan surga. Yang menanamkan harapan itu bukan kita, tapi yang menanamkan harapan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian kita dapati dalam salah satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 133.
Allah menyampaikan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Makanya kita mendapati apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin, bergegaslah kalian menuju kepada ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan menuju kepada surga seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang nyuruh kita untuk mendapatkan surga? Allah. Siapa yang menyuruh kita bergegas untuk mendapatkan surga? Allah. Siapa yang menyuruh kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga? Allah. Sebagaimana itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kemudian kita senantiasa meminta surga. Makanya salah satu di antara doa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian harus meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan surga yang begitu tinggi, yaitu adalah surga Firdaus. Dan Rasulullah sendiri yang juga menyampaikan supaya kita selalu meminta surga kepada Allah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang berkata bahwasanya beramal karena surga itu tidak ikhlas, meninggalkan dosa karena takut sama neraka itu berarti tidak ikhlas. Bahkan pernah saya mendapati ada orang yang berkata gini, saya sih tidak apa-apa dimasukkan neraka asalkan di situ ridhonya Allah. Ya tidak bisa. Allah menciptakan surga dengan ridhonya, Allah menciptakan neraka itu dengan adabnya, dengan murkanya, dengan keadilan Allah. Nah disitulah kemudian kita harus paham. Setelah kita mengetahui itu, berarti kita juga harus paham, kalau saya ingin mendapatkan surga itu apa yang harus saya persiapkan. Saya ambilkan sebuah contoh yang gampang. Kalau kita ingin kerja di sebuah instansi, sebuah kantor yang favorit dan bonafit, apa yang kita harus persiapkan sebelum kita kerja di kantor itu? Maka yang kita lakukan adalah bagaimana ketika kita ingin kerja di kantor, maka sesungguhnya kita harus mempersiapkan ijazah kita S1, minimal S1, supaya kemudian kita bisa layak kerja di tempat yang kita inginkan. Kalaulah kita ingin kerja di Indosat, bolehlah kita ambil contoh, ataupun di Telkomsel, ternyata prosesnya kita harus belajar sampai S1 untuk bisa melamar di sebuah kantor yang kita inginkan. Itu pun ketika kita melamar, maka ketika kita melamar di situ akan kita berhadapan dengan bagian HRD, dites dulu, di interview, baru kalau sesuai dengan spesifikasi baru kita diterima. Maka disitulah kita paham, Masya Allah ya, kalaulah kemudian kita ingin kerja di kantor, ternyata itu kita harus paham, kita harus sekolah S1 baru bisa diterima di sebuah kantor, apalagi ke surga. Disitulah kita paham, surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan itu identik dengan airnya. Setelah kita paham, oh Masya Allah ya, disitulah kita mengerti. Jangan pernah membayangkan tentang surga kalau kemudian kita tidak pernah berilmu tentang apa yang harusnya kita pahami, tentang apa yang harusnya kita pelajari. Karena mendapatkan surga itu barangnya Allah, dan barangnya Allah itu mahal. Dan salah satu di antara perkara yang kita persiapkan untuk mendapatkan barangnya Allah itu, yaitu adalah ketika kita harus berilmu. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti berilmu itu bukan anjuran, berilmu itu bukan hanya siraman rohani, tapi berilmu itu merupakan bagian dari upaya memantaskan hidup kita supaya kita mampu untuk mendapatkan surganya Allah. Dan ini perkara yang penting. Makanya di dalam kitab 175 Jalan ke Surga, di situ kemudian kita mempelajari, di situ kita mendapatkan bahwasanya Masya Allah, salah satu di antara anak tangga untuk mendapatkan surganya Allah itu harus berilmu. Dan ini ternyata perkara yang betul-betul dibenci oleh iblis. Makanya iblis itu tidak suka kalau ada orang yang mereka itu senantiasa melapisi kehidupan mereka itu dengan ilmu. Makanya dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sampai kemudian kita mendapati Rasulullah SAW itu bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala iblis, asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Makanya sampai kemudian kita mendapati perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengatakan, sesungguhnya seorang faqih, orang yang faham ilmu terhadap agama, itu sangat berat dihadapi oleh syaitan daripada seribu orang yang beribadah. Masya Allah ya. Jadi kalau ada orang yang faham tentang agamanya, dia faham tentang ilmunya,
bahwasanya Islam itu bukan hanya mengatur sholat, Islam bukan hanya mengatur puasa, Islam bukan hanya mengatur tentang masalah haji dan umrah, tapi Islam juga mengatur bagaimana pandangan hidup kita, way of life-nya kita. Dia mempelajari tentang semua perkara dalam kehidupannya dengan ilmu. Maka simaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Sesungguhnya orang yang fakih, orang yang faham tentang ilmu, tapi ketika dia faham tentang ilmu, maka itu lebih berat difahami. Itu sesungguhnya sulit untuk dilawan. Itu sulit dilawan. Itu sangat sulit untuk dilawan. Bagaimana kemudian dia ketika dibandingkan dengan orang yang mempelajari agama, maka dengan orang yang ahli ibadah. Lah disitulah kita akhirnya mengerti, Masya Allah. Inilah perkara yang menjadikan kita untuk kemudian memahami betul bagaimana pentingnya kehidupan ilmu dalam kehidupan kita, supaya di dalam kehidupan kita senantiasa kita menempatkan ilmu merupakan urusan yang betul-betul penting. Urusan ilmu itu merupakan perkara yang harus senantiasa kita fokuskan dan kita konsentrasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah, ini karena banyak yang bermain-main di komennya. Ini salah satu hal yang sebenarnya tidak menghormati majelis ilmu. Kalau komen yang sifatnya tidak bermanfaat, saya matikan aja. Maka disitulah kemudian kita akhirnya paham. Maka disitulah kita mengerti, berarti orang yang beriman itu, kalau dia berimannya benar prosesnya, maka dia mencintai ilmu. Kalau kemudian dia mencintai ilmu itu benar, maka dia akan dimudahkan untuk beramal. Karena keimanan itu berbanding lurus dengan keilmuan yang tumbuh pada hatinya untuk senantiasa mempelajari tentang apa yang menjadi peringatan dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada orang yang beriman kemudian mereka malas-malasan untuk menambah ilmu. Tidak ada yang semacam itu. Nah inilah yang memberikan kepada kita satu motivasi penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kemudian kita memahami dan kita tulus untuk mencintai surga, maka salah satu di antara perkara yang penting di dalam kita mencintai surga, yaitu adalah memastikan bahwasanya kita harus senantiasa mencintai ilmu yang datang dalam kehidupan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah perkara yang akan memantaskan seseorang itu mendapatkan surganya Allah. Nah sekarang saya ingin menyampaikan, setelah kita sepakat bahwasanya ilmu itu sangat dibutuhkan dalam perjalanan kita ke surga, dan surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya, ada sekitar 8 serba-serbi ilmu yang kita harus mengerti dan harus kita pahami. Yang pertama, saya sampaikan singkat-singkat, saya qadarullah jam 8 ada rapat. Yang pertama, sesungguhnya orang yang mereka mencari ilmu itu lebih utama daripada orang yang melakukan ibadah sunnah. Ya. Makanya kemudian sampai Ibnu Abbas itu berkata, sesungguhnya aku mengkaji ilmu pada separuh malam itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam semalam suntuk dengan melaksanakan sholat tahajud. Itu juga diperkuat sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sesungguhnya kamu mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi misalkan ada para viewer pada kesempatan ini mengikuti kajian kita, misalkan kajian kita sampai 30 menit ke depan, kemudian kita dengerin terus, maka sesungguhnya bersamaan dengan orang dan bersamaan dengan kita lagi mengkaji ilmu, maka sesungguhnya ada orang yang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus saja 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai kajian ini selesai. Maka orang yang mereka mengikuti kajian itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Sholat sunnah tetap sholat sunnah yang hukumnya sunnah. Adapun menuntut ilmu melalui Instagram, melalui sosial media, atau melalui kajian offline atau tatap muka langsung, maka itu kemudian merupakan kewajiban. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Jangan dipikir bahwasanya ibadah itu hanya sebatas makhluk, dari gerakan rukuk dan sujud, dari gerakan tawaf dan gerakan sa'i. Tapi termasuk ibadah yang besar di sisi Allah itu ketika duduknya kita membuka laptop, membuka handphone, mendengarkan telinga kita untuk mendapatkan ilmu, maka itu pun termasuk ibadah dan nilai ibadahnya itu besar. Makanya kemudian dari Aun bin Abdillah, pernah beliau mendatangi Ummu Darda, lalu ngobrol, mereka bicara tentang masalah ilmu.
Lalu kemudian Aun ini merasa kelihatannya kok kayaknya mengganggu. Dia berkata, apakah kami mengganggumu wahai Ummu Darda? Beliau berkata, enggak. Sesungguhnya tidak ada perkara yang menenangkan hatiku dan jiwaku kecuali berbicara tentang ilmu, karena ini adalah ibadah. Maka disitulah kita paham, kalaulah niat kita ketika kita duduk di majelis ilmu tidak ada niat yang kita miliki kecuali adalah untuk menambah kefahaman kita terhadap ilmu, maka itu sangat luar biasa. Ibadah itu memiliki sangat nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang pertama yang kita harus pahami. Poin yang kedua, ilmunya itu apa, Ustaz? Nah, ilmu itu kan macam-macam. Maka kemudian ilmu yang dimaksudnya memiliki keutamaan yang sangat besar itu adalah ilmu yang disampaikan dalam satu definisi yang sederhana. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan para sahabat. Jadi setiap perkara, kalau di situ ada perkataan Allah, ada perkataan Rasul, ada perkataan para sahabat, berarti itulah yang dimaksudkan dengan ilmu. Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu. Makanya kemudian berbeda dengan ilmu duniawi. Ilmu duniawi akan jadi ibadah kalau niat mempelajarinya adalah untuk Allah. Tapi keutamaan ilmu duniawi ketika dicari tidak akan pernah mampu mengalahkan keutamaan ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Dan ilmu akhirat itu tiga: apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasul, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka kemudian kita harus paham bahwasanya pernah dalam satu riwayat dari Abu Waqid Al-Laitsi, ya kita harus paham ya, kita belajar dari satu hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW bainama julusun inda ashabi Rasulillah. Nabi pada satu waktu duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu datanglah 3 orang ke Masjid Nabawi. Lalu di antara 3 orang ada satu yang melihat ada celah pada majelis ilmu itu, kemudian dia memasuki majelis tersebut. Ada yang kedua lalu kemudian dia duduk di belakang orang yang pertama. Yang duduk di celah yang kosong itu dia duduk di belakangnya. Ada yang ketiga kemudian pergi dia. Lalu kemudian setelah Rasulullah menyampaikan majelis ilmu, Rasulullah SAW kemudian berkata, kalian mau tahu nggak tentang 3 orang tadi? Maka Nabi berkata, ada yang pertama yang dia duduk langsung melihat ada majelis, lalu ada celah yang kosong, dia langsung duduk. Maka sebagaimana dia mendatangi majelis ilmu, menghargai majelis ilmu, sebagaimana itu Allah melindunginya, memberikan keutamaan kepadanya. Ada yang kedua, yang dia malu duduk di celah itu, dia duduk di belakang temannya, dia malu, dia sungkan, dia duduknya di belakang temannya, dia malu. Kata Rasulullah, sebagaimana dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Ada yang ketiga itu a'radha, dia pergi, dia berpaling. Maka kemudian kata Rasulullah, orang yang berpaling dari majelis ilmu, maka Allah pun berpaling darinya. Nah inilah yang menjadikan kita paham, Masya Allah, sebenarnya kehidupan umat ini terhadap ilmu itu ada 3. Ada yang kayak sahabat tadi yang duduk mengisi celah yang kosong, dia senang dengan majelis ilmu. Ada yang kedua, yang kemudian mereka senang ke majelis ilmu tapi malu. Maka kemudian ada yang kedua. Ada yang ketiga, a'radha itu berpaling. Maka semacam inilah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, fa idza huwa a'radallahu alaihi anhu. Sebagaimana dia berpaling dari ilmu, maka Allah pun berpaling darinya. Masya Allah ya. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran. Kita ini termasuk yang mana? Apakah kita termasuk orang yang suka dengan majelis ilmu, setiap di situ ada kesempatan untuk mengikuti majelis ilmu, dia datang, atau yang kita sungkan, malu kalau majelis ilmu saya masih kayak gini, tapi dia tetap mau datang, atau yang ketiga berpaling. Maka kemudian Masya Allah, yang menjadi perhatian kita adalah orang yang berpaling dari majelis ilmu, maka Allah pun berpaling kepadanya. Makanya sering saya sampaikan di banyak kesempatan kan, orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah langit itu bukan hanya pezina, bukan hanya peminum khamr, tapi adalah orang yang mereka alim, dia ngerti tentang urusan dunia, detail, dan bahkan dia melonggarkan waktunya sepanjang-panjangnya ketika hidup untuk mempelajari ilmu dunia, tapi tidak paham ilmu akhirat. Nah ini berbahaya ini. Orang semacam inilah yang kita khawatirkan, atau mungkin kita yang kita khawatirkan terkena penyakit i'rad. Ada namanya penyakit ITS, i'rad tanpa sadar. Dia berpaling dari ilmu, dia tidak mengkufuri, dia tidak kafir terhadap ilmu. Dia mengimani, ya itu ilmu, itu petunjuk, itu peringatan.
Tapi kemudian Masya Allah dia tidak mau untuk mengikuti majelis ilmu. Hidupnya habis untuk ilmu duniawi, sebagaimana hidupnya habis untuk perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan ilmu akhirat. Setiap ada panggilan ilmu duniawi dia bergegas, tapi setiap ada panggilan ilmu akhirat yang menjadi bekal dia untuk menuju kepada alam berikutnya, yaitu alam akhirat dan alam mahsyar serta alam barzah, dia tidak pernah tertarik untuk datang. Orang-orang semacam ini banyak. Makanya kalau kita mendapati dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi tadi, manusia itu umatnya Rasul itu 3 ini. Ada yang kalau datang ada majelis ilmu dia datang, dia tambahkan pemahaman dia terhadap petunjuk, karena dia tahu hidup di dunia ini gelap dan tidak ada pelitanya kecuali ilmu. Hidup di dunia ini getir dan tidak ada penawarnya kecuali ilmu. Dia senang dengan majelis ilmu. Ada yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu sama dia. Ada yang berpaling, ya dia tak seakan-akan tidak butuh peringatan Allah, lalu kemudian tidak pernah mempelajarinya, seakan-akan Islam itu hanya sholat, puasa, ditutup haji dan umroh. Maaf ya, kalau urusan sholat itu hanya haji, puasa, sholat, Nabi tidak perlu dakwah selama 23 tahun. Nabi cukuplah beliau berdakwah itu 6 semester, 1 semester. Kalau Islam itu hanya dipahami oleh sholat dengan puasa atau haji dan umroh. Islam itu way of life, yaitu adalah pandangan dalam kehidupan kita, panduan dalam kehidupan kita. Makanya kemudian begitu detail, banyak syariat yang kemudian harus kita pelajari. Dan ingat, tidak setiap orang yang bodoh itu kemudian langsung dimaafkan oleh Allah. Karena bodoh itu 2. Ada orang yang bodoh, setelah dia berusaha betul untuk mendapatkan ilmu, dia belajar terus untuk mendapatkan ilmu, tapi ternyata dia tetap belum sampai kepadanya ilmu. Inilah orang-orang bodoh yang dimaafkan oleh Allah. Tapi ada yang kedua, ada orang yang bodoh yang kedua. Orang yang bodoh yang nanti akan menghadapi penyidikan Allah, akan menghadapi hisabnya Allah yang berat. Siapa ini yang kedua? Orang yang bodoh karena dia memang sengaja untuk bodoh. Dia tidak pernah tertarik, dia tidak pernah mempersiapkan strategi apa untuk menambah keilmuan akhiratnya. Kalau ilmu dunia dia pelajari, seakan-akan dia hidupnya panjang, betul. Sampai akhirnya ilmu dunia tidak pernah habis dia pelajari. Tapi sekalinya ilmu akhirat, dia sekedarnya, dia apa adanya, dia ala kadarnya. Seakan-akan hidup di akhirat itu cuma sebentar, cuma 2 jam selesai. Padahal kebalik, hidup di akhirat itu tidak ada garis finishnya. Hidup di dunia itu ada garis finishnya. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu ada garis finishnya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Jangan-jangan banyak orang yang bodoh tapi tidak sadar bahwasanya kebodohan di hadapan Allah ketika sengaja untuk memilih bodoh, maka itu kemudian salah satu perkara yang berat ketika nanti disidang oleh Allah. Makanya kemudian kita mendapati di dalam surat As-Sajdah 22, waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha innal lamina mujrimun. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami turunkan peringatan? Peringatan itu apa? Peringatan itu kitabullah. Peringatan itu apa? Hadis Rasulullah. Turun kepada mereka peringatan. Summa a'rada anha, kemudian dia berpaling dari peringatan itu. Orang-orang yang semacam ini, kami akan betul-betul menyiksa mereka dengan siksa yang berat. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, itu menunjukkan kepada kita beratnya orang-orang yang mereka berpaling dari ilmunya Allah. Itu berat. Makanya tadi, dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi, kita bisa menentukan kita ini yang mana. Apakah orang yang mengisi celah kosong, ataukah orang yang malu, ataukah orang yang berpaling. Jawaban itu kembali kepada diri kita masing-masing. Masya Allah ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah yang membuat kita selalu betul-betul memahami betul bagaimana kemudian pentingnya dalam kehidupan majelis ilmu pada kehidupan kita menuju kepada surganya Allah. Kita baru bahas 3, insya Allah kapan kita bahas lagi kelanjutannya. Qadarullah, saya dalam kondisi ada acara berikutnya. Masya Allah, senang sekali kita bertemu dan bersua pada kesempatan hari ini. Akhirnya kita paham satu, sesungguhnya mempelajari ilmu itu lebih utama, sangat lebih utama daripada ibadah sunnah. Yang kedua, yang dinamakan dengan ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah, yaitu adalah berilmu, itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang kita harus pahami, Masya Allah, sesungguhnya umatnya Nabi itu terbagi 3. Ada yang mengisi celah kosong,
maka orang ini dijaga oleh Allah sebagaimana dia menjaga peringatan-peringatan yang Allah turunkan. Ada yang kedua malu, maka Allah pun malu kepada dia. Ada yang berpaling, sampai Allah pun berpaling darinya. Masya Allah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah berpaling dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Semoga orang-orang yang hadir di sini pada kesempatan majelis ilmu kita walaupun mendadak termasuk orang-orang yang tadi disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayatnya Abu Waqid Al-Laitsi. Ada orang kalau menghadapi majelis ilmu, dia langsung datang, dia langsung isi celah kosong, maka sebagaimana dia menjaga peringatan Allah, maka Allah pun menjaga dia. Dan itu semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Maaf ya, kajian ini bukan untuk menilai fulan. Kamu ini orang yang Allah berpaling darimu. Tidak usah menilai orang. Mendiagnosa diri kita lebih mulia daripada kita sibuk untuk menilai orang lain. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Alhamdulillah, ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas pada kesempatan malam kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita kaji. Jangan lupa, bagi yang belum mengikuti Al-Letter to Allah, silahkan ikuti Al-Letter to Allah. Ini merupakan Mila series yang ketiga, dan kita akan memakai buku yang saya tulis langsung. Judulnya pun sama, bukunya Al-Letter to Allah yang sekarang sudah naik cetak dan tinggal dan siap. Dan bagi yang pengen PO silahkan. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi dari apapun yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, dan semoga kita dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan. Semoga pula kita dipanjangkan dalam ibadah. Wajazakumullah khair. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita akan teruskan ketika ada waktu kita akan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.